Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen yang terhormat Ibu Musdalifah yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi atau memaparkan materi yang membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup serta metode psikologi agama. Sebelum saya mempresentasikan makalah pada PPT pada hari ini, perkenalkan saya Nur Laksmi Septiana Askar dari kelompok 1 dan rekan saya Mahdia Puspa Melati. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama, Saudara Mahdia Puspa Melati. Kepada Saudara Mahdia Puspa Melati dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar psikologi agama. Nah, kita pertama membahas tentang arti kata dari psikologi dan agama. Secara etimologi, psikologi dalam bahasa Yunani terdiri dari psikologos. Psiko berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nafs atau ilmu tentang jiwa. Secara terminologi, psikologi, ilmu yang pelajari tentang kejiwaan manusia yang berhubungan dengan lingkungannya. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, kognitif, dan kehendak, konasi, perasaan atau disebut dengan emotion. Lanjut, menurut Harun Nasution, membagi arti kata agama 3, yaitu al-din, religi, dan agama. Al-din berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan patuh, utang, bawasan, kebiasaan. Sedangkan religi atau religion berarti pengumpulan dan membaca. Kemudian religare berarti mengikat. 3, agama. Dalam terdiri atas kata a dan jam. A berarti tidak, jam berarti pergi. Jadi kesimpulannya tidak pergi. Tetapi di tempat atau diwarisi turun menurun. Harun Nasution dalam bukunya 1974 halaman 9 sampai 10. Masuk ke dalam terminologi pengertian agama. Terminologi ini dipaparkan oleh Harun Nasution, menjabarkan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini bentuknya adalah hal yang gaib dan tidak dapat ditangkap oleh manusia indera, tetapi memiliki andil yang besar terhadap kehidupan manusia. Agama merupakan sistem yang mengajarkan tata cara keimanan, ibadah, dan hubungan sosial. Baik, kita lanjut. Ini menurut konsep Robert Howard. Menurut Robert Howard, psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan menerapkan prinsip psikologi secara umum. Sedangkan menurut
kajian ilmu yang mempelajari kehidupan agama. Sedangkan menurut Fakia Derajat, kajian ilmu yang mempelajari kehidupan beragama seseorang dan pengaruhnya terhadap tingkah laku, pemikiran, dan sikap. Kita lanjut. Lanjut ke psikologi menurut Robert Harpolus lagi. Psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dalam menerapkan prinsip psikologi secara umum. Oke, lanjut. Ruang lingkup psikologi agama. Nah, yang kedua, ruang lingkup psikologi agama. Nah, ada beberapa ruang lingkup psikologi agama. Pertama adalah emosi yang menjalar di luar kesadaran manusia yang ikut menyertai kehidupan beragama. Dan yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan dan yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau disebut dengan akhirat pada tiap-tiap orang. Nah, yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap yang kelima itu meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci kelegaan batinnya. Lanjut kepada poin C atau poin ketiga, yakni objek kajian psikologi agama. Ada beberapa objek kajian psikologi agama, yakni objek kajian psikologi agama ini adalah menyangkut gejala-gejala kejiwaan dalam kaitannya dengan realisasi agamaan atau amalia dan mekanisme antara keduanya. Maaf sebelumnya jaringan Mahdia terkendala. Baik, saya lanjut. Objek kajian psikologi agama. Pada objek kajian psikologi agama ini, sebelum masuk, kita harus mengetahui bahwa psikologi agama adalah menyangkut gejala-gejala kejiwaan dalam kaitannya dengan relasi keagamaan, amalia, mekanisme antara keduanya. Lapangan kajian psikologi agama adalah proses beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan. Sedangkan objek pembahasan psikologi agama adalah gejala-gejala psikis manusia yang berkaitan dengan tingkah laku keagamannya. Kemudian mekanisme antara psikis manusia dengan tingkah lakunya secara timbal balik dan hubungan pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Adapun karakteristik dari objek kajian lapangan psikologi, yaitu menurut James menyatakan pengalaman beragama memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bersifat temporal dan terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dan yang ketiga, seorang mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pengalamannya. Yang keempat, terjadi tanpa kontrol individu ketika dia melakukan sebuah ajaran agama. Baik, selanjutnya yaitu
Di dalam ajaran Islam ada 3 hierarki pengalaman beragama Islam seseorang. Pertama, tingkatan syariah. Syariah berarti aturan atau undang-undang, yakni yang dibuat oleh pembuat aturan atau Allah dan Rasulnya untuk maaf sebelumnya terjeda kembali dan saya lanjut yaitu tataran syariah berarti kualitas amalan lahir formal yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian psikologi agama. Dalam metode penelitian psikologi agama, yaitu agama sebagai sebuah disiplin ilmu. Psikologi agama mengumpulkan data-data dan konsep-konsep beragama melalui berbagai penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian. Yang pertama di antaranya dokumen pribadi, di mana dokumen pribadi ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang yang berhubungan dengan agama. Selanjutnya, ada teknik-teknik dalam dokumen pribadi. Yang pertama, teknik nomotatik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbedaan individu. Selanjutnya, teknik analisis, di mana teknik ini digunakan untuk kaitannya dengan statistik. Yang ketiga yaitu teknik ideografi, di mana digunakan untuk pendekatan guna memahami sifat dasar manusia. Selanjutnya ada angket, di mana angket ini untuk meneliti proses jiwa beragama pada seseorang yang masih hidup dengan menggunakan angket sebagai instrumen pengumpulan data. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Dengan menggunakan 2 teknik. Yang pertama, pengumpulan pendapat masyarakat. Cara yang dilakukan melalui pengumpulan pendapat khalayak ramai. Dan yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Atau metode ini diantara lain digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang. Yang ketiga ada wawancara, di mana wawancara ini untuk meneliti proses jiwa beragama pada orang yang masih hidup melalui wawancara langsung atau wawancara tidak langsung. Dan yang keempat ada tes, di mana tes digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu, misalkan tentang mengetahui agama, kerukunan antar umat beragama, dan konferensi agama. Selanjutnya yang kelima ada eksperimen, di mana eksperimen mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui pendekatan khusus, misalkan eksperimen tentang pengaruh pendidikan sholat yang khusyuk terhadap perilaku jujur remaja. Dan yang keenam ada observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi, di mana yang keenam ini mempelajari sifat-sifat manusiawi orang seseorang atau kelompok, misalkan penelitian tentang pengalaman beragama masyarakat pantai dan masyarakat. Dan yang ketujuh ada pendekatan terhadap perkembangan. Pendekatan ini digunakan guna meneliti asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungan dengan agama yang dianut. Misalkan penelitian keagamaan pada usia lanjut. Dan yang kedelapan ada metode klinis dan proyektivitas. Metode ini dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama.
Yang kesembilan ada studi kasus, di mana dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, catatan, hasil wawancara, atau lainnya untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kasus konferensi agama dan dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-10 dan yang terakhir ini survei, di mana digunakan untuk penelitian sosial yang bertujuan untuk penggolongan manusia dalam hubungan dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Misalnya penelitian tentang konsep Tuhan menurut remaja di Sumatera Utara. Baik, selanjutnya penutup dan kesimpulan yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh rekan saya Mahdia Puspa Melati. Kepada Mahdia Puspa Melati, kami persilahkan. Baik, maaf sebelumnya mungkin jaringan terganggu. Mahdia Puspa Melati. Ya, Kepada Mahdia Puspa Melati, kami persilahkan untuk memaparkan kesimpulan dari materi yang dibawakan. baiklah, kita lanjut pada kesimpulan materi kami. Yang pertama itu pengertian psikologi agama. Nah, pengertian psikologi agama itu ini kita bagi ke dalam dua, yaitu psiko yang berarti kejiwaan, dan logos atau logia yang berarti ilmuwan. Dapat disimpulkan bahwa psikologi ini mempelajari tentang ilmu kejiwaan atau gejala-gejala kejiwaan, baik itu kehendak, perasaan, dan pemikiran. Lanjut kepada agama. Agama menurut Harun Nasution yaitu dari kata Abdul Aldin, dan yang kedua religi, dan yang ketiga adalah agama. Menurut dari kata Aldin yaitu berarti undang-undang, aturan, utang, menundukkan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kata religi yaitu membaca atau mengumpulkan. Lanjut kepada dari kata religar yang artinya mengikat. Lanjut kepada arti kata yang ketiga yakni agama. Dari kata a berarti tidak, gam berarti pergi, nah tidak pergi. Nah, ini diwarisi secara turun-menurun. Kita lanjut kepada ruang lingkup. Masuk ke dalam ruang lingkup psikologi agama. Ini saya berikan kepada moderator yang terhormat karena jaringan mungkin sekarang tidak kondusif. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ruang lingkup psikologi agama itu kita dapat mengetahui 3, yaitu macam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran manusia yang ikut menyertai kehidupan beragama. Yang kedua, perasaan dan pengalaman seseorang secara individual dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, mempelajari atau meneliti dan menganalisis kepercayaan bahwa akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Dan yang terakhir, meneliti dan mempelajari kesadaran dan persatuan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka. Dan yang keempat itu metode penelitian psikologi agama yang kita ketahui ada 10. Yang pertama, dokumen pribadi, angket, wawancara, tes, eksperimen, observasi melalui pendekatan dan sosiologi dan antropologi, pendekatan terhadap perkembangan, metode klinis dan proyektivitas, studi kasus, dan survei. Baik, mungkin sampai situ pemaparan kami dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan
yang ada di benak teman-teman sekalian, dan saya akhiri pemaparan kelompok kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.